semuanya, selamat datang di Bahas Santai. Yuhu, di video kali ini aku akan kembali lagi membahas tentang ilmu komunikasi. Kalau di video-video sebelumnya aku membahas tentang apa aja yang dipelajari ilmu komunikasi, kampus mana aja yang punya jurusan ilmu komunikasi, ataupun skill apa aja yang dibutuhkan, dan lain sebagainya. Kalian bisa tonton video itu di kartu yang ada di sini. Kalian bisa tonton video itu setelah nonton video ini. So, di video kali ini aku akan membahas terkait skripsi jurusan ilmu komunikasi. Mau tahu kayak gimana sebenarnya skripsi jurusan ilmu komunikasi? Tahapannya seperti apa? Tonton video ini sampai akhir. Dalam jurusan ilmu komunikasi, ada banyak materi yang bisa dijadikan sebagai skripsi, seperti jurnalistik, media sosial, film, budaya, public relation, dan masih banyak lagi lainnya. Skripsi tersebut bisa dikerjakan menggunakan metode penelitian kualitatif ataupun kuantitatif sesuai dengan topik yang akan dipilih. Lalu, bagaimana dengan proses tahapan skripsi ilmu komunikasi? Untuk proses skripsi ilmu komunikasi sendiri, ini secara garis besar sama seperti skripsi jurusan lainnya. Alurnya dibagi menjadi 3 tahapan, tahap awal, pertengahan, atau inti, dan juga tahap akhir. Oke, untuk yang pertama, ini adalah tahap awal, penentuan dosen pembimbing. Nah, di tahapan ini adalah tahapan di mana kita akan menentukan ataupun ditentukan dosen pembimbing kita yang akan membimbing kita selama melakukan skripsi. Bisa jadi sudah dipilihkan dari jurusan secara acak atau dipilih dengan dosen yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Dengan catatan apabila kita sudah menyerahkan judul skripsi terlebih dahulu. Jadi ada 2 versi ya. Kemudian, setelah kita sudah memiliki dosen pembimbing, maka langkah selanjutnya adalah mengajukan judul ke dosen pembimbing apabila sudah memiliki dosen pembimbing. Jadi kalau kita udah punya dosen nih, kita bisa mengajukan judul. Bimbingan dari judul yang diajukan ini biasanya mahasiswa sudah menyertakan proposal penelitian. Nah, biasanya isi proposal meliputi judul dan bab 1 yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan lain-lain. Intinya adalah gambaran isi dari penelitian yang akan dilakukan oleh teman-teman nanti ke depannya. Nah, tahapan yang kedua adalah tahapan pertengahan nih. Ini udah masuk ya, tahapan ke intinya. Nah, kalau misalnya sudah boleh menggunakan judul tersebut sesuai dengan dasar-dasar bab 1 yang sudah dibuat, maka tahapan selanjutnya adalah tahapan bimbingan. Ini sudah masuk ke tahapan pertengahan ya teman-teman. Jadi setelah ACC judul dan bab 1, maka lanjut sesuai dengan arahan dosen pembimbingnya. Misalnya harus direvisi dulu judulnya, ya direvisi dulu. Begitupun dengan latar belakang dan lain sebagainya. Atau bisa jadi ada yang minta untuk lanjut bab 2 kalau memang yang bab 1 sudah aman terkendali. Bab 2 ini biasanya landasan teori dan bab 3 ini adalah metode penelitian. Setelah proposal penelitian yang berisikan bab 1 hingga bab 3 selesai, maka ada tahapan ACC proposal penelitian ini. Ini biasanya setiap jurusan, fakultas, bahkan kampus itu berbeda-beda. Ada yang setelah ACC proposal langsung diminta untuk terjun langsung penelitian, jadi hanya sekedar ya omongan dosen aja saat melakukan bimbingan. Waktu di ACC itu langsung kayak cuma bilang, oh ya kamu udah ACC dan boleh terjun langsung ke lapangan. Namun juga ada yang harus melakukan seminar terlebih dahulu. Jadi gambar sederhananya seperti mini sidang skripsi gitulah. Jadi yang dibahas hanya ada bab 1 sampai bab 3 aja, sesuai dengan ya sebelum terjun lapangan tuh kan memang bab 1 sampai bab 3. Dan kalau misalnya sudah di ACC, maka mahasiswa ini boleh lanjut terjun lapangan untuk melakukan penelitian. Nah, di fase ini nanti dosen pembimbing akan memberikan tanda tangan persetujuan untuk terjun penelitian ke lapangan. Dan ini masih setengah jalan ya teman-teman, jadi mohon bersabar. Nah, di tahapan ini nanti teman-teman mahasiswa akan melakukan penelitian sesuai dengan berdasarkan dari tujuan penelitian dan juga metode penelitian yang dilakukan. Misalnya nih, metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Maka biasanya teman-teman mahasiswa akan datang langsung ke lapangan atau objek penelitian yang sudah ditentukan untuk melakukan penelitian, entah dengan melakukan wawancara atau observasi lapangan lainnya. Sedangkan apabila teman-teman mahasiswa melakukan penelitian dengan metode kuantitatif, maka mahasiswa atau teman-teman itu nggak akan melakukan penelitian dengan cara melakukan wawancara gitu ya. Jadi hanya melakukan survei menggunakan kuesioner biasanya atau beberapa hal lainnya yang berkaitan dengan penelitian kuantitatif. Oke, aku akan kasih tips buat teman-teman biar cepet gitu ya melakukan penelitiannya gitu. Diusahakan untuk ya segera langsung terjun ke lapangan. Lalu nanti walaupun di fase penelitian tetap diusahakan untuk melakukan bimbingan dengan dosen pembimbing. Jadi tetap harus aktif untuk melakukan bimbingan dan juga segera mungkin deh untuk bisa terjun ke lapangan, entah itu wawancara ataupun melakukan survei. Agar apa yang dicari atau digali bisa sesuai dengan harapan dari mahasiswanya, dosennya, dan nanti minim dari revisi. Karena kalau sudah sesuai, nanti
nanti biasanya akan lebih cepat ke tahap selanjutnya, yaitu tahap akhir. Karena gini teman-teman, kalau misalnya teman-teman nggak rutin bimbingan saat teman-teman melakukan penelitian di lapangan, itu ditakutkan, dikhawatirkan nanti data yang teman-teman cari ini nggak lengkap dan nggak sesuai sama yang diharapkan sama dosen. That's why teman-teman harus rutin bimbingan juga walaupun sedang terjun langsung ke lapangan. Nah, setelah sudah, maka akan ada tahapan ACC proposal, hasil penelitian nih. Tapi tidak semudah itu juga, karena dosen pembimbing biasanya itu ada 2 dosen pembimbing. Nah, itu harus diselaraskan nih di antara ketiga pemikirannya, antara mahasiswa kita sebagai peneliti, dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2. Terkadang, misal nih dosen pembimbing 1 sudah ACC, belum tentu dosen pembimbing 2 juga sudah ACC juga. Jadi ini harus diselaraskan, tapi tidak untuk mengadu domba ya. Ingat, tidak untuk mengadu domba, bukan yang kayak kemarin kata ibunya ini nggak apa-apa, kemarin kata bapaknya itu ini nggak apa-apa. Nah, nanti jadi bentrok, jadi mengadu domba, itu tidak boleh dan tidak sopan. Kalau misalnya sudah ACC semua di antara keduanya, maka kedua dosen ini akan memberikan izin untuk naik sidang skripsi. Nanti itu akan diberikan tanda tangan persetujuan untuk sidang skripsi atau apa ya dulu namanya, pokoknya kita akan disetujui gitu untuk melakukan sidang skripsi. Nanti barulah daftar sidang skripsi sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Kalau misalnya nggak ada pendaftaran sidang skripsi, ya jangan daftar, nggak akan diterima lah gitu. Jadi harus memperhatikan itu juga. Oke, ini dia yang ditunggu-tunggu, yaitu sidang skripsi. Nah, sidang skripsi ini mahasiswa akan memaparkan penelitian yang dilakukan. Kalau misalnya penelitian ini dilakukan sendiri dan bukan joki, maka nggak usah khawatir terhadap sidang skripsi ini. Nggak semenyeramkan itu kok teman-teman sidang skripsi itu. Tinggal memaparkan aja dari awal hingga akhir, dari bab 1 sampai bab 5, kemudian menjawab pertanyaan dari dosen pembimbing, dan baru menentuan lulus atau tidaknya. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut gitu ya. Biasanya juga di sini ada pengumuman nilainya, tapi nggak semua. Kayak misalnya udah sidang nih, terus kamu ditentukan, oh kamu lulus, nilai kamu A, oh nilai kamu B, nilai kamu dan bla 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 bla. Kayak gitu biasanya ada. Kalaupun nggak ada, nanti beberapa hari atau beberapa minggu akan dikasih informasi terkait hal itu. Setelah itu, biasanya kalau sidang skripsi akan ada revisi nih dari dosen pembimbing. Di tahap ini, kalian akan diberikan tenggat waktu revisi skripsi sebelum melakukan wisuda. Kalau misal sudah selesai direvisi, biasanya kalian sudah boleh wisuda. Jadi, namanya sidang skripsi, setelah sidang skripsi, walaupun kalian udah ditentukan, oh Mbak Alifa nih misalnya, sudah lulus, dinyatakan lulus, sidang skripsi, nilai Anda, bla bla bla, tapi harus melakukan revisi, apa aja yang harus diperbaiki, itu harus diperbaiki sampai perfect dulu, baru nanti teman-teman di ACC untuk melakukan wisuda. So, kalau sudah begitu, tahapan terakhirnya adalah wisuda. Kurang lebih begitu untuk tahapan skripsi di jurusan ilmu komunikasi. Di setiap kampus tentu memang berbeda-beda, tapi aku sudah rangkum secara garis besar sama untuk urutan skripsinya. Semoga bermanfaat. Untuk skripsi ilmu komunikasi boleh membahas tentang apa aja. Ya, sama seperti yang sudah aku sampaikan sebelumnya, bahwa semua aspek dalam hal komunikasi itu boleh dibahas di jurusan ilmu komunikasi. But kalau teman-teman penasaran cara lebih detail lagi tentang ya skripsi ilmu komunikasi itu akan membahas apa aja sih kak, contohnya apa aja jurusan skripsi ilmu komunikasi, bla 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 dan lain sebagainya, ya bolehlah ditulis di kolom komentar. Kalau misalnya permintaannya banyak, aku akan membuatkan videonya. Oke teman-teman, thanks for watching this video. Don't forget to subscribe, like, and share sebanyak-banyaknya ke sosial media yang teman-teman punya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.